aku almost tiap hari itu ke warnet. Ya, ke warnet untuk belajar, untuk ya belajar jualan, untuk nyari-nyari produk kayak gitu. Tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Biasanya kan handphone itu dibeli itu cuman karena gengsi biasanya. Kebutuhan buat pamer. Dan bahkan dulu itu sebelum ada handphone ini tuh aku cuman punya handphone yang harganya itu cuman 600-700 ribu. Dan itu sampai layarnya pecah. Itu pun masih tetap bisa aku gunakan untuk jualan dan penghasilannya aku dapatkan jauh melebihi harga handphonenya. Oke, jadi ada yang nanya, Kak, apakah dropship itu cuma modal smartphone doang? Apakah bisa? Apakah kita tidak perlu membeli laptop? Apakah kita tidak perlu membeli barang? Cuman modal smartphone doang. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share atau menjawab pertanyaan, apakah dropship itu bisa dilakukan emang bener-bener tanpa modal atau cuman modal smartphone dan internet doang? Kalau aku pribadi, ya bisa. Bener banget. Dropship itu nggak perlu kita itu punya barangnya. Ya karena memang konsep dropship adalah memang kita berjualan tanpa memiliki barangnya. Barangnya ada di supplier nantinya, dan supplier akan mengirimkan tokonya atas nama toko kita. Kayak gitu. Jadi konsepnya kayak gitu. Kita tidak perlu beli barangnya. Itu memang. Dan untuk kita juga tidak perlu untuk susah-susah untuk mengedit produknya. Kita tidak susah-susah untuk istilahnya membutuhkan sesuatu yang berat sehingga memerlukan laptop gitu. Enggak. Kalau dropship di awal ya, tapi kalau nanti udah berkembang, udah besar ya mungkin kamu akan kesulitan. Karena mungkin untuk memenuhi pesanan itu kan butuh istilahnya performa yang cepat. Misalnya ada 100 pesanan, nah kamu memproses 100 pesanan itu di Shopee atau di Tokopedia, katakan kan butuh sebuah gadget yang lebih bagus daripada handphone. Takutnya handphone kalian itu ngehang kayak gitu kan, karena dapat banyak pesanan tadi. Atau misalnya kalian upload banyak produk, misalnya kalian upload pertama 100 atau 200 produk dalam satu waktu gitu kan, karena kalian buru-buru. Nah, aku nggak yakin di handphone itu kuat. Tapi kalau misalnya kalian itu baru awal, cuman upload ya 1, 2, 10 produk lah, itu nggak masalah, nggak akan masalah. Tapi uploadnya satu-satu, jangan langsung misalnya hari ini langsung upload 10-10-nya gitu. Enggak. Atau misalnya kalau kalian upload 100 gitu, ya dibagilah. Misalnya hari ini upload 5 produk, atau hari ini misalnya pagi upload 5 produk, sore upload 5 produk lagi, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan kayak gitu. Takutnya biasanya kan handphone itu kan speknya atau spesifikasinya kan beda-beda, tergantung dari handphonenya. Kalau misalnya kalian setara iPhone, misalnya iPhone X ke atas, iPhone 13, iPhone apa gitu, atau Android yang harganya 5 juta ke atas, mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian ini bukan masalah harga ya, tapi spesifikasi handphone kalian, apakah handphone kalian itu bisa memenuhi atau menjalankan program-program atau website-website yang mungkin terlalu berat kalau misalnya produknya banyak kayak gitu. Jadi bisa atau enggak bisa. Kalau misalnya memang sedikit, memang baru awal-awal bisa. Tapi kalau misalnya kalian ya at least upgrade handphone lah atau kalian beli tab misalnya, kalau misalnya udah banyak pesanan. Gampangannya gini deh, kalau misalnya kalian bisa digunakan buat main game sambil nerima WhatsApp atau sambil chattingan atau sambil kalau misalkan handphone kalian bisa, ya udah berarti kuat lah. Karena ya buat game aja udah kuat gitu, apalagi buat jualan gitu kan. Nah, sebenarnya masalahnya bukan ada di apa yang kita punya, bukan di modal kita. Even kita punya handphone setara, katakanlah, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, misalnya kita punya iPhone 13 atau setara handphone yang setara itulah, levelnya udah puluhan juta ke atas gitu kan. Nah, tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Biasanya kan handphone itu dibeli itu cuman karena gengsi biasanya. Kebutuhan buat pamer, buat buat FOMO lah. Mereka fear of missing out kan, nggak mau ketinggalan tren update yang terbaru, makanya mereka beli. Nah, cuman karena itu, dan penggunaannya paling mereka cuman penggunaan ya buat nonton video, buat browsing biasa, buat chatting, kemudian buat
TikTokan kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya katakanlah handphone yang ya biasa-biasa aja, tapi kalian bisa memanfaatkan handphone itu untuk jualan, ya berarti bisa kayak gitu. Jadi tidak tergantung dari handphone apa yang kalian miliki, tapi bagaimana cara kalian menggunakannya, bagaimana cara kalian memanfaatkan gadget atau alat apapun yang kalian punya. Tidak hanya handphone, misalnya kalian punya katakanlah handphone kalian mungkin cuman handphone yang dulu, katakanlah kayak apa ya, yang nggak touchscreen atau nggak cuman handphone yang ada keypadnya atau nggak kayak dulu. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya tab atau punya laptop yang itu bisa menjalankan aplikasi Android atau bisa buka website, atau mungkin kayak aku dulu nggak punya handphone, nggak punya laptop, handphoneku ada tapi cuman handphone yang pencet, ya handphone tombol, bukan handphone touchscreen Android. No, enggak. Aku dulu mulai bisnis tanpa handphone. Jadi aku almost tiap hari itu ke warnet. Ya, ke warnet untuk belajar, untuk ya belajar jualan, untuk nyari-nyari produk kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya perangkat apa yang kalian gunakan, hanya kalianlah gimana cara kalian memanfaatkan perangkat itu. Dan jujur handphoneku yang sekarang yang aku buat jualan itu juga handphone yang biasa aja gitu loh. Di bawah 2 juta handphoneku. Kayak gitu ya, 1 juta berapa gitu lupa. Kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu beli handphone, dan itu aku sudah bisa menghasilkan banyak dari sana gitu kan. Even untuk konten-konten YouTubeku yang dulu-dulu itu juga recordnya pakai handphone itu. Dan bahkan dulu itu sebelum ada handphone ini tuh aku cuman punya handphone yang harganya itu cuman 600-700 ribu, dan itu sampai layarnya pecah. Itu pun masih tetap bisa aku gunakan untuk jualan, dan penghasilannya aku dapatkan jauh melebihi harga handphonenya. Jadi tergantung dari bagaimana cara kita memanfaatkannya. Ma, aku mau jualan, atau Pa, aku mau jualan, aku pengen handphone yang canggih dong, handphone yang kayak gini dong. Enggak, jangan. Dropship itu kalian nggak perlu punya handphone canggih. Handphone, buktinya aku sendiri gitu kan, handphone seharga 600-700 ribu dulu itu bisa banget, bahkan layarnya itu retak, pecah itu masih bisa, selama masih bisa digunakan ya. Kalau rusak ya nggak bisa. Waktu itu handphoneku kemasukan air sebelum aku ganti ke ini, jadi ya kalau sudah kemasukan air ya udah nggak bisa, aku harus ganti mau nggak mau karena nggak bisa digunakan kayak gitu. Jadi selama handphone itu bisa digunakan dan masih bisa, nggak masalah, pakai aja, bisa kok. Nah, terkadang masalahnya ini kemarin aku sempat riset kan, tanya bagaimana bisnis kalian di tahun 2021 kemarin gitu kan. Ternyata hasil riset menunjukkan di awal-awal ya, itu banyak ternyata yang belum mulai bisnis. Oh my god. Why? Kenapa? Apa kalian takut? Apa kalian nggak punya modal? Dropship nggak pakai modal loh. Kemudian apakah kalian ragu atau bingung mau bisnis apa kayak gitu? Kalau misalnya kalian takut atau ragu atau bingung mau bisnis apa, silakan tonton aja beberapa video di channel ini. Hampir semua videonya itu aku kasih rekomendasi jualan online, rekomendasi produk, kemudian kalau misalkan bingung caranya, aku kasih beberapa tutorialnya. Jadi kalian tinggal ngikutin doang. Harusnya kalian bisa sih. Cuman aku nggak tahu, mungkin kalian masih memprioritaskan hal lain. Nah ini apa masalahnya teman-teman? Kenapa banyak sekali orang yang pengen bisnis tapi gagal di tahun pertama? Itu karena mereka tuh nggak memprioritaskan bisnisnya. Mereka tuh nganggap ada istilah gini, bisnis sampingan. Kalian pernah dengar gak istilahnya bisnis sampingan? Jadi kalau misalnya kita punya ya dropship lah, katakanlah dropship kan nggak pakai modal, itu dianggapnya sebagai bisnis sampingan. Jadi bisnis sampingan itu ya udah, aku nggak akan serius di sana. Ya udah, aku serius di misalnya aku kerja di perusahaan atau aku kemana kayak gitu. Nah kita akan serius di sana. Tapi bisnis bukan menjadi prioritas utama sehingga bisnis kita gagal karena kita nggak serius. Kalau kalian pernah baca bukunya The Power of Kepepet karya Mas J kalau nggak salah, J. Setiabudi. Nah di situ kan ibaratnya ide-ide gila kita, bukan ide-ide gila ya, kreativitas kita atau anything yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita itu akan keluar, kesungguhan, keseriusan kita itu akan keluar saat kepepet. Saat kita sudah nggak punya uang dulu, kalau
Kalau kalian nggak tahu kalian pernah mengalami atau enggak. Dulu aku pernah mengalami di dompetku, di rekeningku 0, di dompetku itu cuman hanya ada uang 13.000, teman-teman. Dan pembayaran atau ibaratnya kayak pendapatanku berikutnya itu ada di bulan berikutnya. Jadi di 1 bulan aku harus bisa bertahan dengan 13.000. Bayangin, mungkin nggak mungkin. Tapi sekarang aku hidup buktinya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kita tuh bisa, hanya saja kita tuh nggak mau memaksa diri kita untuk mengeluarkan kemampuan kita. Kayak gitu. Seperti yang tadi ya, masalah tadi ya. Apakah smartphone itu, cuman modal smartphone itu bisa? Bisa, asalkan kita mau prioritaskan bisnis sebagai prioritas utama kita. Kayak gitu. Karena ya kalau misalnya kita pengen bisnis yang sukses, pengen kaya, pengen punya penghasilan yang berlebih gitu kan, ya kita effortnya, usahanya harus berlebih juga. Kecuali kita anak orang kaya. Kebetulan aku enggak kayak gitu. Jadi effortku yang berlebihan kayak gitu. Jadi dan sekarang buktinya ya terbayarkan gitu loh. Apalagi sekarang aku sudah punya automation income yang dia bisa mendatangkan penghasilan bahkan tanpa aku melakukan apa-apa. Balik lagi ke pertanyaan awal, apakah dropship itu cuman modal smartphone doang? Apakah bisa? Bisa banget. Dan aku sudah membuktikannya, bahkan smartphone yang rusak, pecah sekalipun, selama masih bisa digunakan ya, itu bisa digunakan untuk dropship, dan aku sudah membuktikannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak percaya, ya coba buktikan sendiri. Coba kalian dropship pakai smartphone kalian selama masih bisa digunakan. Dan ada syarat selanjutnya, ada koneksi internet itu. Karena kalau misalnya kalian punya smartphone doang tapi nggak punya koneksi internet, ya sama aja gitu. So itu tadi teman-teman jawabanku tentang penggunaan smartphone. Jadi aku sarankan kalian mulai segera, dan gagal lebih cepat lebih baik. Kalian nanti akan belajar dari sana. Nggak masalah kalian punya modal berapapun, nggak punya modal pun. Kalau misalnya kalian sudah melihat video ini, aku yakin kalian pasti punya smartphone kan, buktinya kalian sudah melihat video ini. Jadi aku yakin kalian punya semua hal yang dibutuhkan untuk berbisnis. Ya paling nggak bisnis dropship dulu. Jadi mulai bisnis dari sekarang. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Saiful, dadah.